Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yayu Apriani dengan NIM 11820600064. Kemudian ada teman-teman saya, diantaranya ada Purin Lenin Ismadi dengan NIM 11820600045. Ada Mita Nurwita dengan NIM 11820600066. Dan juga ada Muhammad Alfat Iftikar Hanif dengan NIM 11820600070. Kemudian di sini saya perwakilan dari kelompok 2 bioteknologi akan melakukan praktikum bioteknologi, yaitu membuat tempe dengan cara fermentasi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu diantaranya mampu mengetahui secara lebih mengenai cara kerja bioteknologi dalam pembuatan tempe, mampu melakukan praktikum pembuatan tempe secara fermentasi menggunakan ragi tempe, mampu mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan tempe, mampu mengetahui dan mengaplikasikan tahapan-tahapan dalam pembuatan tempe, mampu mengetahui peranan bakteri dalam bidang pangan termasuk dalam pembuatan tempe, dan mampu mendeskripsikan hasil pengamatan tentang pembuatan tempe, dan juga mampu menyimpulkan hasil pengamatan mengenai pembuatan tempe. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan untuk ini diantaranya alat yang digunakan yaitu ada baskom, kemudian ayakan, dangdang, kemudian kipas, kemudian cukil kayu atau plastik, kemudian ada tampah, ada kompor, kemudian ada peralatan lain yang diperlukan untuk praktikum ini. Kemudian ada bahan yang kami gunakan yaitu ada kacang kedelai dengan 500 gram, kemudian ragi, tempe secukupnya, air secukupnya, dan kantong plastik dan daun pisang. Karena saya tidak ada di sini tidak ada daun pisang, jadi kami menggunakan hanya kantong plastik saja. Baik, selanjutnya pada langkah kerja. Lihat saja di sini. Langkah yang pertama yaitu cucilah alat-alat yang akan digunakan, kemudian keringkan agar alat-alat tersebut bersih dan steril. Nah, untuk langkah yang kedua, buka kacang kedelai dari bungkusnya, kemudian pindahkan kacang tersebut ke teflon. Setelah itu, kacang kedelai tersebut dibersihkan dari bahan-bahan lain yang tercampur. Setelah itu, cuci hingga bersih dengan air bersih agar kacang kedelai tersebut bersih dari bakteri yang tercampur dari bahan-bahan lain dan juga steril untuk dijadikan tempe. Selanjutnya, langkah yang ketiga, rendam kacang kedelai yang telah dicuci bersih selama 12-18 jam dengan air yang bersuhu sekitar 700 derajat Celcius. Tujuan dari perendaman ini yaitu untuk terjadinya fermentasi asam laktat secara alami dan juga keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi. Dan selain itu juga pada perebusan ini dapat melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat mempercepat proses fermentasi. Langkah yang keempat yaitu lepaskan kulit biji kedelai, kemudian cuci atau bilas dengan menggunakan air bersih. Fungsi dari tahap pengupasan ini agar miselium fungi dapat menembus biji kedelai selama proses fermentasi. Pengupasan dapat dilakukan dengan tangan atau dengan alat pengupasan kulit biji. Namun pada tempat kerja dalam pembuatan tempe tersebut harus selalu bersih agar tidak terkontaminasi dengan bakteri lain, sehingga kemungkinan tingkat keberhasilannya besar dan pertumbuhan jamur akan baik. Nah, di sini saya mencuci kembali pada kacang kedelai yang sudah dikupas. Kemudian nantinya akan saya rendam. Jangan lupa ya teman-teman, kacang kedelainya cuci kembali agar bersih dan steril. Selanjutnya, langkah yang kelima, kukus atau rebus biji kedelai tersebut sampai terasa empuk. Langkah yang keenam,
Setelah biji kedelai terasa empuk, letakkan biji-biji kedelai tersebut pada tampah yang telah dibersihkan. Kemudian kipas-kipas hingga biji-biji tersebut terasa hangat. Namun di sini saya menggunakan plastik karena tidak memiliki tampah, jadi menggunakan plastik untuk mengeringkan kacang kedelai. Nah, untuk langkah yang ketujuh, taburkan ragi tempe yang telah disiapkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya merata. Nah, 1,5 gram ragi tempe itu untuk 2 kg kedelai. Nah, ini saya sudah mentaburkan ragi tempenya ke kacang kedelai. Setelah itu, kami mengaduk-aduknya. Diaduk-aduk ya teman-teman sampai merata ragi tempe dan kacang kedelainya. Nah, ini sepertinya sudah merata ya teman-teman. Langkah selanjutnya, untuk langkah yang ke-8, siapkan kantong plastik atau daun pisang untuk pembungkus. Nah, di sini saya menggunakan kantong plastik yang digunakan sebagai pembungkus. Berilah lubang-lubang kecil pada kantong tersebut dengan jarum. Nah, kenapa pada pembungkusan yang memakai kantong plastik harus diberi lubang-lubang? Karena untuk memberikan udara pada tempe atau jamur melakukan respirasi atau masuknya udara. Sebab lubang tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Dalam pembungkusan menggunakan plastik, biasanya dilakukan penusukan pada permukaan plastik. Hal ini bertujuan untuk memberikan jalan udara agar masuk ke dalam kedelai. Nah, kami memasukkan kacang kedelai yang telah diberi ragi ini ke dalam pembungkusnya dengan ketebalannya itu sesuai dengan selera. Setelah itu, jangan lupa tusuk-tusuk pada kacang kedelai yang sudah dibungkus dengan plastik, seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya yang tadi yang sudah ditusuk-tusuk. Dan ini pada hari pertama sudah mulai perubahan pada warna dan tekstur. Pada hari kedua sudah mulai padat pada teksturnya dan berwarna putih dan juga berbau sengit pada tempe tersebut. Nah, ini dia hasil dari tempe pada hari ketiga. Pada hari ketiga sudah mulai bisa diolah ya, sudah jadi tempenya.